Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Indonesia, kembali lagi dengan podcast Forum Anak Kabupaten Daerah Kabupaten Agam. Bersama saya Miranda Hevia dan saya ditemani oleh narasumber yang kece dan inspiratif kali ini, yaitu Bu Sri Eka Handayani. Beliau adalah perempuan inspiratif Kabupaten Agam tahun 2020 dan pendiri Rumah Baca Nagari Gadui. Rumah Baca Anak Nagari. Gadui. Oke, halo Bunda. Halo Miranda. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kabar Forum Anak Kabupaten Agam? Alhamdulillah baik. Keren ya. Ya, jadi kali ini pertama-tama kita kenalan di Bunda dulu, sekaligus sapa-sapa teman di rumah. Oke, perkenalkan ketemu lagi sama Bunda Sri. Saya Sri Eka Handayani, lebih sering dipanggil dengan Bunda Sri. Saya adalah founder dari Rumah Baca Anak Nagari yang berada di Kabupaten Agam, tepatnya di Jalan Kusuma Bakti nomor 12 Simpang Taman Arukan Dikir, Kecamatan Tilatanggamang, Kabupaten Agam. Selain sebagai perempuan inspiratif, alhamdulillah tahun 2021 saya dianugerahkan Nugrah Jasa Pustaloka Indonesia dari Perpustakaan Nasional Indonesia. Kabarnya itu sih penghargaan tertinggi dari Perpustakaan Nasional. Alhamdulillah ya. Dan juga tahun 2021 juga dapat sebagai pegiat literasi, dapat pin emas juga. Semoga itu menginspirasi bagi anak-anak muda yang ada di mana saja berada, khususnya di Kabupaten Agam. Untuk bincang-bincang hari ini, semoga pendengar di mana saja berada bisa menikmati, bisa yang saya berikan nanti, yang Bunda Sri berikan nanti menjadi menjadi inspirasi. Oke, Bunda. Jadi dari mana sih motivasi Bunda untuk mendirikan rumah baca ini, Bunda? Oke, rumah baca ini motivasinya pertama itu bukannya dari Bunda, tetapi dari anak kandung yang berusia 4 tahun, lebih kurang mau 4 tahun waktu itu, Aga Gazia Rahab. Aga sejak kecil sering Bunda bawa ke toko buku, juga ke perpustakaan. Jadi Aga berpikir bukunya banyak di rumah, bagaimana Bunda kalau kita buka perpustakaan. Dia tidak tahu yang namanya rumah baca, tapi dia minta perpustakaan. Akhirnya Bunda berpikir sama ayah, ya kita harus buka perpustakaan karena anak kita suka baca. Setelah Bunda pulang ke kampung ya, ke Bukit Tinggi, Bunda lihat kondisi memang latar belakangnya ya karena keprihatinan atau karena kita melihat lingkungan kita, anak-anak yang sibuk dengan gawainya. Selain itu kita buka rumah baca ini supaya anak lebih dekat dengan buku, ikut bermain tradisional di sini, paling tidak menghindari sedikit anak-anak untuk bermain gawai. Itu Bunda. Ya. Lalu di sini berapa sih kunjungan perharinya di rumah baca ini atau memiliki jadwal tertentu di sini, Bunda? Oke. Kalau di rumah baca Anak Nagari ini setiap hari dibuka. Karena Bunda juga punya karyawan. Iya. Karyawan Bunda itu datangnya mulai dari jam 8, nanti jam 4 sore ya. Nanti Bunda lagi sampai malam, bahkan kadang sampai malam. Tapi dulunya kami sampai jam 9 malam, tetapi karena suami ayah yang bilang udah sampai jam 6 atau jam 7. Ya tergantung. Kalau teman-teman yang datang dari luar daerah nggak mungkin dong rumah bacanya ditutup gitu. Ya. Jadi alhamdulillah satu hari itu minimal ada 30-an anak datang, karena sini tidak anak-anak, mulai dari lansianya ada, anaknya ada. Selain itu juga ada mahasiswa, karena kita juga punya wifi gratis untuk belajar. Bahkan pandemi itu kami tetap buka karena anak-anak SMP SMA tuh butuh wifi untuk belajar kan. Kami juga tetap buka. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya, Bunda. Oke, tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya. Kan banyak nih buku di sini. Dapatnya diperoleh dari mana? Apakah ada donatur tetap atau gimana, Bunda? Oke, buku di sini sangat banyak sekali. Kami itu dapatnya pertama, Bunda emang suka beli buku. Iya. Itu yang pertama, kami berdua suami istri emang suka baca buku, suka beli buku, anak-anak juga suka beli buku. Pertama dibeli. Yang kedua, misalkan Bunda ada pertemuan misalkan di Solo, di Jogja atau Jakarta misalkan, atau keluar daerah, Bunda sering bilang, saya punya rumah baca loh. Nanti teman-teman Bunda misalkan penerbit juga ngasih buku, atau teman-teman atau siapa saja yang mau mendonasikan bukunya ke rumah baca,
kami menerima gitu. Iya Bunda. Ya. Apa saja sih kegiatan yang udah Bunda lakukan gitu di sini? Alhamdulillah kegiatan yang kami lakukan tuh sudah ada 15 program yang berkelanjutan sampai sekarang jadi 16. Pertama di rumah baca ini ada namanya Penaba Sastra. Apa itu Penaba Sastra? Penampilan minat bakat dan sastra. Di mana anak-anak belajar berpuisi, bercerita, mendongeng, bahkan belajar menulis. Bahkan anak-anak di rumah baca juga sudah punya buku. Nah, setelah Penaba Sastra kami ada namanya Gosen Buku. Gosen Buku. Gosen Buku ini adalah pengantaran buku ke masyarakat, di mana bisa buku itu masyarakat langsung pinjam ke sini, atau kita yang datang ke masyarakat mengantarkan, atau kita buka lapak baca. Seperti kita pernah juga buka lapak baca dengan Duta Genre kayak gitu ya. Kita biasanya Minggu atau Sabtu kita buka lapak baca di taman-taman bermain anak, atau seperti di Ngarai, di Tugu Filter, di Ngarai Maram, di lapang kantin, di berbagai tempat keramaian. Kalau tidak, bagi masyarakat yang tidak bisa ke sini, bisa kita yang antarkan relawan atau volunteer rumah baca yang mengantarkan buku ke rumah baca anak, ke masyarakat. Setelah itu kita ada namanya Babe Aktif. Babe Aktif itu barang bekas kreatif. Barang bekas itu bisa seperti itu yang terlihat di atas. Iya, Ada celengan, ada ya berbagai macam ya. Ada celengan. Selanjutnya ada itu namanya Gersosma. Gersosma adalah gerakan sosial masyarakat di mana ibu-ibu misalkan belajar buat bunga seperti bunga yang di atas, atau belajar masak. Setelah itu ada kita titian ke surga. Titian ke surga itu anak-anak pas waktu sholat kita misalkan ada kegiatan murajaah sedikit, atau ya tentang bagaimana anak dengan tetap tahu dengan agama ya gitu ya. Setelah itu ada kita menang tali. Menang tali itu ada mendatangkan tim ahli. Mungkin seperti kemarin tuh mahasiswa di sini banyak, kita undang wartawan untuk belajar bagaimana menerbitkan tulisannya ke media seperti itu. Atau Ibu Linda Zubir seperti untuk baca puisi anak bagaimana, atau Babin Ketikmas bagaimana kekerasan pada anak, pada remaja. Atau juga ada dari kementerian, ada dari dana dari sosial ya, dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Dalam Negeri gitu. Setelah itu ada itu namanya kegiatan kita jumpa berlian Jumat petang bersihkan lingkungan. Namanya keren-keren kan? Iya Bunda. Ada namanya Bikomtis. Apa itu Bikomtis? Bimbingan komputer gratis. Jadi di sini anak-anak belajar yang kebetulan yang ngajar ayah itu sampai buka-buka komputer itu ada. Bahkan kita itu di ruang sebelah itu khusus untuk komputernya itu di ruang sebelah itu ada komputer tuh, ada 4 komputer di sebelah. Selain itu juga ada rak bukunya juga, situ kita belajar komputer. Setelah itu ada DCR, tiap hari Minggu ini kita mengisi acara di RRI. Anak-anak juga bisa boleh bercerita atau mendongeng. Alhamdulillah kami juga ngisi dongeng ceria RRI. Setelah itu kita ada KOBE, konseling belajar. Jadi orang tua bisa konseling, kebetulan Bunda juga guru. Setelah itu kita juga punya yang namanya wifi gratis untuk belajar, biar untuk siswa dan mahasiswa. Selain itu kita ada wisata edukasi. Sekali sebulan mungkin kita ke Binu, Ngarai Maram, Bantoroyo, ke ya tempat-tempat wisata yang gratis-gratis gitu ya. Bahkan kita ke gunung ya. Pernah ke Gunung Merapi bawa anak-anak. Ya keren ya Bunda. Selain itu juga ada namanya kegiatan kita movie edukasi. Movie edukasi itu kita nonton, setelah itu apa sih hikmah dari film bisa anak serap, bisa dibaca kembali. Itu di sini kita pakai layar, kita hidupkan infokus kita pokoknya gitu kegiatan-kegiatan. Dan kegiatan yang paling baru ini di sini setiap minggu. Ini kebetulan ayah yang ngajar sama Kak Emil. Itu namanya bahasa Inggris, itu namanya English Club. Juga ada, ya, banyak. Apakah menurut Bunda kegiatan Bunda tadi itu efektif atau tidak dalam perkembangan meningkatkan minat
baca dari anak-anakku, Bunda? Kalau menurut Bunda itu sangat berpengaruh untuk minat baca, karena di rumah baca anak nagari ini anak-anak sebelum melakukan kan di sini juga ada Olga Petra, olahraga permainan tradisional. Sebelum berkegiatan itu kita wajib baca 15 menit. Kita juga membaca dengan sumber bacaan yang ada atau film yang kita tontonkan itu adalah bagaimana memotivasi anak, misalkan belajar seperti film Denias. Denias adalah anak Papua yang pingin sekali belajar, sedangkan dia nggak bisa belajar karena dia pingin, akhirnya dia bisa belajar. Kita bisa memberi hikmah pada anak. Zaman sekarang kita sudah bisa belajar dengan enak-enaknya, malah kita malas-males gitu ya, seperti itu. Iya, Bunda. Biasanya lalu kan ini pertanyaan terakhir ya mungkin, Bunda. Kan yang berkunjung tuh biasanya anaknya itu saja gitu. Sering ada nggak sih misalnya dia biasanya ceria, terus hari ini dia berbeda, mungkin Bunda bisa menyebutnya dengan bermasalah gitu kan. Gimana sih pendekatan Bunda ke anak tersebut gitu, atau ada pendekatan khusus dari keluarga atau orang tuanya gitu, Bunda? Apakah anak tersebut berani bercerita ke masalah kepada Bunda? Oke, kalau masalah seperti itu sering kami alami, bahkan ada orang tua yang juga curhat sama kami. Bahkan anaknya misalkan dibully di sekolah nih, bahkan orang tuanya bercerita, anaknya bisa gambar, akhirnya dia memindahkan anaknya. Jadi Bunda memberikan saran-saran semampunya gitu ya, sesuai dengan kapasitas. Bahkan anak-anaknya sini, kenapa hari ini kamu nggak semangat? Kayak itu ya karena misalkan tadi di rumah dimarahi, atau karena PR-nya nggak selesai. Bahkan ada yang nangis di sini karena PR-nya nggak selesai, karena anak-anak kan juga bikin PR di sini. Itu sering kali kami beri masukan yang positif agar anak bisa berubah. Ini satu lagi deh, Bunda, dari pribadi nih pertanyaannya. Kan di sini kan membaca ya buku. Sekarang kan informasi itu bisa dapat dari mana saja. Handphone contohnya dari Google, internet. Miranda pun termasuk mencari materi di Google gitu. Kalau di buku agak mencari halamannya dulu, ribet gitu kan. Nah, gimana sih cara Bunda untuk mengatasi masalah itu gitu? Oke, ingat dimanapun informasi bisa kita ambil, baik itu di lingkungan, kita bisa membaca alam di Google atau di mana. Bagaimana dengan buku? Buku. Buku ini adalah informasi sejak dahulu kala. Kita lihat Bung Hatta, Bung Karno, pahlawan-pahlawan kita, orang-orang hebat, tokoh atau founding father kita adalah orang hebat yang tulisan-tulisannya yang dia tulis itu dibukukan, bahkan sampai sekarang dibaca orang. Bagaimana kita mendekatkan dengan buku? Buku ini akan lebih dekat dengan anak, bukannya anak tidak punya minat baca, tapi bukulah yang kurang. Jadi untuk mencari informasi itu, kalau menurut Bunda bisa di mana saja. Dengan buku tuh merasa ribet? Tidak, karena tidak semua informasi juga yang ada di internet. Karena mungkin buku-buku zaman dahulu itu juga susah juga kita cari. Bahkan waktu itu ada anak S1 pendidikan luar sekolah, sudah susah cari di internet, nggak ada bahannya, Bun. Gitu. Nah, alhamdulillah di rumah baca ini buku lama-lama dapat 24 buku. Keren, jadi itu menurut Bunda buku-buku ini perlu untuk referensi bagi mahasiswa, untuk siapa saja. Dari itu saja podcast kita hari ini, Bunda. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sekali lagi, salam literasi. Salam. Salam literasi. Salam. Tepuk literasi. Ambil buku, buka buku, baca buku,